Di zaman sekarang ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, salah satunya dengan memperhatikan gizi seseorang, di mana ketika seseorang mengalami gizi yang tidak mencukupi, maka akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan, serta menurunkan produktivitas, sehingga juga akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak sekali mitos ataupun hoax yang beredar mengenai gizi. Oleh sebab itu, penyuluhan gizi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif mengenai gizi kepada masyarakat. Sasaran penyuluhan gizi tidak hanya diberikan pada anak usia sekolah, remaja, maupun dewasa, namun juga lansia yang juga memerlukan penyuluhan tersebut. Nah, topik penyuluhan yang akan saya bahas kali ini adalah remaja. Mengapa remaja? Karena remaja merupakan masa-masa emas untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Remaja sendiri rentan terkena penyakit seperti anemia, khususnya remaja putri. Pada tahun 2016, World Health Organization atau WHO menyebutkan bahwa anemia merupakan 10 masalah kesehatan terbesar di abad modern. Salah satu kelompok yang beresiko tinggi terkena anemia adalah remaja. Nah, kita masuk ke dalam definisi anemia nih. Definisi anemia sendiri adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah itu lebih rendah dari jumlah normal, yaitu di bawah 12 gram per desiliter untuk remaja. Untuk faktor penyebab anemia sendiri terdapat banyak faktor, diantaranya 1. Karena asupan zat besi yang tidak cukup. Apabila makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi yang dalam jumlah cukup, maka kebutuhan terhadap zat besi tidak terpenuhi. Ini dikarenakan rendahnya kualitas dan kuantitas zat besi makanan yang kita konsumsi. Kurangnya konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta lauk pauk akan meningkatkan resiko anemia zat besi. Yang kedua, pola konsumsi tidak teratur. Pada umumnya, anemia sering terjadi pada wanita dan remaja putri daripada pria. Hal ini dikarenakan remaja putri pada umumnya lebih sering mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya lebih sedikit dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Remaja putri juga biasanya lebih ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanan mereka. Dan juga remaja putri mengalami haid setiap bulan sehingga menyebabkan zat besi yang dalam tubuh mereka itu hilang. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala pada anemia. Saya yakin pasti kalian semua sudah pada tahu dong apa saja tanda dan gejala pada anemia. Nah, tanda dan gejala anemia menurut Dodik Briawan tahun 2012 yaitu cepat lelah, kulit, bibir, gusi, mata itu juga pucat, dan juga jantung berdenyut kencang saat melakukan aktivitas ringan, nyeri dada, nafas tersenggal atau pendek saat melakukan aktivitas ringan, pusing dan mata berkunang-kunang, cepat marah, dan tangan dan kaki itu dingin atau mati rasa. Nah, untuk dampak anemia sendiri itu akan berdampak pada prestasi belajar siswa karena anemia pada remaja akan menyebabkan daya konsentrasi menurun sehingga mengakibatkan prestasi belajar menurun. Nah, kenapa begitu? Karena kan anemia itu kan menimbulkan tanda dan gejala seperti lelah, mudah lelah, dan juga lesu. Nah, gejala tersebut menyebabkan daya konsentrasi kita untuk belajar itu menjadi menurun sehingga menyebabkan prestasi pun juga ikut menurun. Nah, setelah kita bahas definisi anemia, tanda dan gejala anemia, dan juga dampak, tentunya kita juga akan bahas mengenai cara pencegahan anemia. Nah, apa saja sih cara pencegahan anemia? Yang pertama, yaitu tentunya dengan melakukan konseling gizi untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar zat besi yang cukup serta rutin pada usia remaja. Dan yang kedua, meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan laut, disertai minum sari buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan absorpsi besi dan menghindari minum teh yang mengandung tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Oleh sebab itu, ketika kita memakan makanan tinggi zat besi seperti daging, ikan, unggas, itu lebih baik setelahnya mengonsumsi minuman seperti es jeruk, bukan seperti es teh, karena es teh mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi.
Yang ketiga, yaitu mengonsumsi tablet tambah darah sesuai dosis. 1 minggu sekali ketika sedang tidak haid dan setiap hari ketika haid. Dan yang keempat, pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit masih merupakan pilihan untuk screening anemia defisiensi besi. Nah, itulah penyampaian materi mengenai anemia untuk penyuluhan di bidang gizi masyarakat yang telah saya sampaikan. Dari penjelasan secara keseluruhan, dapat kita simpulkan bahwasanya pada masa remaja ini merupakan masa yang paling penting untuk kita memenuhi asupan gizi. Karena dengan kita memperhatikan gizi diri sendiri, itu sudah termasuk langkah awal dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.